Di pengadilan Islam, bukan yang paling pintar bicara yang diterima, tapi yang paling bisa dipercaya hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, wala tuqbalu syahadatu illa mimman ijtama'at fihi khamsu khisalin. Tidak diterima kesaksian kecuali dari orang yang memenuhi 5 sifat, yaitu al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal adalatu. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima adil. Walil adilati khamsu syurutin, dan keadilan itu memiliki 5 syarat, yaitu an yakuna mujtaniban lil kabairi, menjauhi dosa-dosa besar, ghair musyirin al qalili minas saghairi, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, salimas sarirati, memiliki hati dan niat yang bersih, ma'munal ghadhabi, dapat dipercaya ketika marah, muhafidhon ala muru'ati mithlihi, menjaga kehormatan dan etika diri sesuai kedudukannya. Bab ini membahas syarat diterimanya saksi dalam peradilan Islam. Karena kesaksian bisa menentukan hak orang lain, maka syariat sangat ketat. Yang pertama, 5 syarat sahnya saksi. Kesaksian tidak sah kecuali dari orang yang memiliki, yang pertama harus Islam. Dalam perkara hukum Islam, saksi harus muslim. Yang kedua harus baligh. Anak kecil belum dianggap sempurna tanggung jawabnya. Yang ketiga harus berakal. Orang gila atau hilang akal tidak sah kesaksiannya. Yang keempat harus merdeka. Syarat ini dalam konteks klasik atau perbudakan. Sekarang otomatis terpenuhi, karena sekarang perbudakan sudah tidak ada. Yang kelima harus adil. Ini syarat yang paling berat dan paling penting. Orang yang pintar, tua atau terpandang tapi tidak adil tetap ditolak kesaksiannya. Yang kedua, makna adil dalam fikih bukan sekedar kelihatan baik. Keadilan bukan berarti suci tanpa dosa, tapi harus menjauhi dosa besar seperti zina, riba, mabuk, korupsi, dan fitnah belar. Yang kedua, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, naik derajatnya menjadi dosa besar. Yang ketiganya, hatinya harus lurus, tidak dikenal sebagai pendendam, orang yang licik, atau tukang menjebak. Yang keempat, harus amanah saat marah. Kalau marah, tidak ngawur bicara, tidak memfitnah, dan tidak mengubah kesaksian. Ini penting karena banyak orang jujur saat tenang, tapi berbahaya saat emosi. Yang kelima, harus menjaga muru'ah atau kehormatan diri. Contoh muru'ah, tidak melakukan hal yang dianggap hina oleh masyarakat selevelnya, dan tidak bertingkah memalukan di ruang publik. Standar muru'ah relatif sesuai adat dan lingkungan, tapi prinsipnya sama, yaitu menjaga kewibawaan. Contoh kasusnya, contoh yang pertama, saksi rajin ibadah tapi dikenal curang. Seseorang rajin sholat tapi dikenal sering menipu dalam jual beli. Maka kesaksiannya ditolak karena tidak adil. Contoh yang kedua, orang baik tapi sering emosi. Saksi dikenal sebagai orang baik dan jujur, tapi kalau marah suka memfitnah. Dia tidak memenuhi syarat makmunal author. Kesaksiannya tidak diterima. Contoh yang ketiga, dosa kecil tapi terus-menerus. Seorang saksi tidak melakukan dosa besar tapi rutin berdusta kecil dan meremehkan amanah. Kesaksiannya ditolak karena terus-menerus melakukan dosa kecil. Contoh yang keempat, menjaga muru'ah. Seorang tokoh masyarakat sering mabuk di tempat umum meski jarang berbuat kriminal. Muru'ah rusak dan kesaksiannya tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab.